adalah Toyota Veloz yang dulunya varian tingginya Avanza, sekarang jadi satu nama sendiri. Nah, Veloz yang baru ini masih satu basis sama Avanza yang full baru, tapi dibikin jadi beda banget. Dari eksteriornya yang dibikin jadi jauh lebih beda, interiornya juga lebih mewah, dan bahkan fitur-fiturnya sekarang jadi banyak banget. Nah, tapi spesialnya apa sih si Veloz ini dibanding Avanza atau dibanding setiap kompetitornya? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Toyota Veloz. 1. Veloz dan Avanza. Oke, waktu awal dikenalin di tahun 2011 dulu, nama Veloz ini masih ditempelin banget sama nama Avanza. Karena emang waktu itu namanya Avanza Veloz. Dan perlahan di facelift 2015 dan 2019, nama Avanzanya nggak disebut lagi. Tapi tetap sih, kebanyakan orang masih nyebut Veloz itu Avanza Veloz. Toh dia emang dulu cuma versi bertambang sedikit lebih sporty dari Avanza kan? Nah, kali ini Toyota bener-bener pengen misah kedua nama ini seakan jadi dua produk yang beda. Panel eksteriornya beda jauh dari Avanza baru. Meskipun masih sebasis, tapi bumper depan belakang, lampu depan belakang, kap mesin, fender depan belakang, dan beberapa parts lainnya jadi beda. Interiornya, basis desainnya sama, tapi di Veloz kelihatan jauh lebih mewah. Dan kalau lihat sekilas saja kerasa beda kan? Dan buat pertama kalinya dari Avanza hadir di 2003 dulu, Veloz ini dirakit di pabrik Toyota langsung, alias oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau Timin. Sedangkan Avanza sama kayak selama ini tetap dirakit di pabrik Daihatsu alias Astra Daihatsu Motor atau ADM. Gimana menurut kalian? Pembedanya udah cukup belum buat ngebikin kedua mobil ini dinikmatin sama segmen yang berbeda? 2. Varian dan warna. Veloz hanya tersedia dalam 3 varian aja. Paling rendah ada Veloz saja yang hanya tersedia dalam transmisi manual. Di atasnya ada Veloz Q yang hanya tersedia dalam transmisi otomatis saja. Dan di atasnya lagi Veloz Q TSS atau Toyota Safety Sense. Kayak race ya, ini jadi varian yang paling atasnya. Dia dapat fitur keselamatan canggihnya Toyota gitu. Pilihan warnanya ada 3 aja, putih, silver, dan hitam. 3. Jadi besar. Kalau sebelum ini, Avanza dan Veloz jadi yang paling kecil di kelasnya dibanding sama Mobilio, R3 Expander, dan Livina. Well, sekarang dimensinya melar jauh banget buat bisa keep up di kelasnya ini. Panjangnya jadi 4,5 meter kurang sedikit. Ini naik hampir 30 cm dari yang lama ya. Sedangkan jarak antar bannya dan lebarnya naik hampir 10 cm. Bahkan meski overall kelihatannya lebih rendah dari yang lama, tapi tinggi Veloz juga naik 5 mm loh. Dan ground clearance-nya pun naik jadi 205 mm dari sebelumnya 200 mm. Panjang dan lebarnya juga lebih besar dari Avanza yang baru ya. Sedangkan semua Avanza ini lebih tinggi dibanding Mobilio RS dan R3 Suzuki Sport. Meski kalau dibanding sama Expander baru, emang masih lebih kecil semua kecuali lebarnya yang sama ya. 4. Tampang super ganteng. Sebenarnya kita suka tampang Veloz yang dari tahun 2019 kemarin, apalagi yang varian GR Limited terakhir itu. Tapi emang dari segala sisi, Veloz dulu selalu kelihatan banget Avanzanya. Nah, yang ini udah enggak nih, dan emang jadi kelihatan super ganteng. Kalau lihat sekilas, depannya kayak terinspirasi dari RAV4 ya. Buat yang nggak tahu RAV4 itu apa? Itu adalah SUV terlakunya Toyota, kompetitornya CR-V di pasar global. So, identitas Veloz ini harusnya bisa langsung kuat juga di mata Toyota global. Anyway, grillnya ada satu list chrome yang langsung nyambung ke lampunya tuh. Dan di bawahnya ada grill gede heksagonal yang pakai motif segitiga-segitiga gini. Dia kepisah dari radiator grill lebarnya ya, yang ada panel silvernya lagi di bawahnya. Oh, dan housing fog lampnya juga luar biasa tajam dengan list chrome besar L kebaliknya itu. Dan coba lihat tuh, detail minor keren kayak ada ukiran Veloz gini di lampunya. Dan wipernya pakai model yang hybrid gini. Detail lampu depannya nggak ada DRL-nya. Lampu kecilnya LED garis, lampu besarnya LED yang 2 bilah terluar, dan lampu jauhnya LED 2 bilah yang dalam. Dan ini kayak di race ya, LED tapi nyalanya gradual kayak mobil Eropa gitu. Lampu seinnya LED sequential, wow nice. Sedangkan fog lampnya halogen. Sampingnya
Ini bagian yang kelihatan banget nih kalau si Veloz ini nambah panjang hampir 30 cm dari yang dulu. Profilnya nggak lagi kelihatan jangkung tapi bantet. Sekarang kayak MPV yang lebih proper, atau beberapa malah nyebut agak-agak kayak SUV. Mungkin karena list side skirts hitam yang nyambung dari depan dan belakang itu juga, atau karena fender depan dan belakangnya itu yang ada menggembungnya. Oh, dan by the way, fender itu juga jadi salah satu yang ngebedain dari Avanza yang kelihatan lebih standar. Nah, highlight paling keren dan beda dari Avanza, garis chrome super panjang yang ditarik dari grill depan sampai ke lampunya, lewatin list jendela sampai ke jendela belakang. Nice lah. Velg varian Q juga sekarang dual tone 17 inci, jadi gede banget ya. Dan karena dengan ban tipis 205/50, jadi kelihatannya lebih gede lagi. Bandingin coba tuh sama Veloz dulu yang cuma 15 inci doang. Mantap. Spionnya sekarang ada di pintu, bukan lagi di pilar A. Sedangkan handle pintunya sewarna bodi ya, dan langsung dilewatin garis bodi juga nih. Oh, dan Veloz juga ada roof railnya yang nyambung gini. Belakangnya sekilas kelihatan lebih tinggi juga dibanding yang lama. Sekali lagi mungkin ini juga yang ngebuat orang ngira Veloz ini SUV kali ya. Kita suka model lampunya nih, menyambung super panjang gini dan hanya terputus di emblemnya aja. Dan di sini emblemnya dibuat lebih menonjol dengan panel hitam gloss gini nih. Spoilernya dibuat nyambung sama panel yang kayak boomerang itu, sedangkan yang unik reflektor horizontalnya itu kayak berlawanan dengan housing yang vertikal. Dan kayak depannya ada panel silver ya di bawahnya. Knalpotnya, well, ada di sebelah kanan yang panjang lurus gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED super memanjang yang keputus di emblemnya aja tadi, lampu remnya LED kecil di ujung itu, lampu sennya LED juga, nice, dan lampu mundurnya juga LED. Oke lah. Lima, interior jadi mewah. Sebelum kita detailin interiornya, coba lihat nih, Veloz punya mode yang bisa dijadiin interiornya kayak sofa. Kita praktekin nih ya. Yang pertama, kita majuin mentok dulu jok baris keduanya, terus kita copot headrestnya. Nah, kita rebahin sampai mentok. Tuh, lihat deh, dia jadi rata gini sama dudukan jok belakangnya. Jadi kita bisa duduk kayak gini, relax banget, kakinya bersandar. Jadi kayak duduk di sofa yang mewah gitu. Hitungannya jadi 5-seater, tapi jok belakangnya jadi super enak ya. Belum habis nih triknya. Bisa juga jok tengahnya kita mundurin mentok dan jok depannya kita majuin mentok. Dan kita rebahin maksimal jok depannya. Dan tada, bisa jadi sofa juga. Dan karena sudut sandaran jok tengah ini bisa kita recline sampai mentok maksimum sampai tiduran, mantap. Jadi kita bisa makin relax lagi. Ini sekarang posisi 3-seater ya, karena totalnya ada 3 penumpang yang bisa duduk super nyaman di dalam mobil. Atau bisa juga kalau mobilnya sambil berhenti, depannya yang dibikin full kayak gini. Bener-bener impresif. Oke, sekarang desainnya ya. Paling gampang deskripsiin interiornya Veloz ini sekilas kayak race versi gede dan lebih mewah gitu kali ya. Dashboardnya yang cukup rata di bagian atas dan di bawahnya ada layer vertikal yang di Veloz dijadiin buat jadi lapisan kulit lembut dengan emblem Veloz ini yang ada jahitan-jahitan aslinya. Ini sedikit mengingatkan sama sentuhan di Rush TRD ya. Desain head unit floating kekinian, cek. Konsol tengahnya pun mengalir rapi banget dari hampir full vertikal ke full horizontal dengan kombinasi piano black plus silver di pinggirnya. Dan dek konsol tengah ini juga jadi tinggi tapi rapi karena sekarang pakai rem parkir elektrik yang jadi pembeda juga sama Avanza yang gak tinggi karena masih pakai rem tangan manual. Dan sebagai ganti storage yang hilang di tengah-tengah jadi dipindahin ke sampingnya konsol tengah gini nih. Nice. Pintunya pun kelihatan jauh lebih berisi ya sekarang ya. Yang depan padat banget nih desainnya. Ada pegangan tangannya yang ada aksen ala-ala karbon di atasnya. Di sekitar handle pintunya dilapisin plastik putih yang ada jahitan palsu alias cetakan, tapi nggak apa-apa lah. Di belakangnya ada motif ketiga dimensian dan buat sandaran tangannya udah dilapis kulit empuk. Sedangkan yang pintu belakang meski kelihatan lebih simple, nggak ada putih-putihnya, tapi kita suka sih sentuhan ada cup holdernya langsung di posisi yang sejajar sama tangan gini. Setirnya meski sekilas mirip punya Race, tapi kalau punya Race kan tangannya bulat ya, di sini enggak. Dan di Veloz udah lingkarnya dilapis kulit juga. Sedangkan joknya pakai kombinasi warna hitam putih gini, dan ini bahannya juga kombinasi ya. Kulit sintetis di pinggirnya yang ada jahitan-jahitan putihnya dan kain di tengahnya supaya lebih adem buat didudukin. Begitu juga jok tengahnya ya. Dan khasnya Toyota, baris kedua full headrestnya ada 3, sedangkan baris ketiganya bahannya full kain aja. Banyak sentuhan unik-unik juga di dalam nih. Misalnya, di pinggir konsol tengah sini ada ambient light-nya yang warna lampunya bisa kita ubah dari monitor layar baris keduanya. Mantap! Beberapa sentuhan pintar lain, AC double blower-nya sekarang menyatu ke plafon. Jadi nggak gendut banget lagi kayak dulu. Dan ini dibuatin ventilasi yang lebih fleksibel gini. Tapi ini double blower beneran loh ya, bukan kipas aja kayak di Calya gitu.
Dan knopnya jadi lebih gede dan posisinya lebih ke belakang sini. Tujuannya biar penumpang di baris ketiga atau kedua sama-sama bisa kontrol AC-nya. Oh, dan kalau di belakang jok depan expander yang sebelah kiri ada 3 kantong, nah di Veloz ini di kiri dan kanannya yang ada 3. Kalian butuh minuman dingin? Taruh aja tuh di cup holder yang depan AC sini. Overall kita luar biasa impresi sama yang disuguhin interior si Veloz ini. Emang kualitasnya dia jauh dari yang terbaik ya. Bahkan expander baru masih berasa lebih solid di dalamnya. Tapi dia nggak nganggap remeh nama MPV yang beneran harus jadi mobil serba bisa. Desain di dalam sini nggak asal bikin ala-ala mewah aja. Tapi fungsionalitas kabin Veloz ini bener-bener berasa luar biasa. Nah, rasa duduknya gimana? Pintu depannya jadi jauh lebih berat nih dibanding pintu Veloz dulu. Tapi emang masih sedikit lebih ringan dibanding pintu R3 dan expander sih. Bukannya termasuk lebar dan meskipun ground clearance naik, tapi buat nampak ke dalam sini jadi lebih mudah dibanding di Avanza lama yang strukturnya masih campuran leather frame dan monocoque. Karena sekarang udah full monocoque. Oke lah. Nah, posisi duduk kita kalau dibuat paling rendah bener-bener beda banget nih sama Avanza atau Veloz yang dulu. Sekarang jadi lebih rendah, lebih berasa di dalam mobil dibanding di atas mobil kayak yang dulu. Ini lebih enak nih buat ngasih feel yang ergonomis buat kita jalan jauh. Visibilitas juga aman kok, apalagi ada kaca tambahan di pilar A gini. Oke lah. Pengaturan jok driver selain slide dan recline bisa juga dinaik turunin secara manual. Yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Headrestnya pengaturannya naik turun aja. Tapi enak nih, dia udah maju gini headrestnya. Jadi kita bisa sandarin kepala sambil nyetir tanpa harus ngedanga. Mantap! Headroomnya juga aman banget. Buat sandarin tangan di tengah, di Veloz sudah ada gini nih yang dilapis kulit, jadi empuk dan dia cukup tinggi ya. Masih bisa lah buat kita sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga ada dilapis kulit jadi empuk gini. Sayangnya, seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun nih. Nah, akhirnya setirnya selain tilt, sekarang juga bisa teleskopik. Mantap! Lebih gampang buat nyari posisi yang ergonomis. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada padnya ya. Detail di depan, sun visornya ada card holdernya nih yang sebelah kanan. Tapi sayangnya nggak ada kacanya ya. Yang ada di sebelah kiri sini dan bisa ditutup buka plus ada lampunya juga. Pegangan tangan plafon depan adanya di kiri aja. Yang di sisi driver nggak ada. Lampu kabin ada 2 di depan sini dan LED pula. Nice. Spion tangannya day and night manual ya. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih berat dibanding yang di depan karena ukurannya lebih panjang nih. Jauh lebih panjang dibanding pintu belakang Veloz lama sih jelas. Dan bukannya juga termasuk masih lebar. Posisi duduk di tengah sini jelas lebih tinggi ya dibanding di depan. Tapi tingginya nggak lebay kayak di Veloz lama kok. Oke, ini nih yang unik nih. Jok tengah sini bisa kita geser maju mundur. Tapi coba kalian lihat seberapa jauh maju mundurnya. Luar biasa fleksibel. Ini jelas slider jok paling panjang yang pernah kita temuin di sebuah low MPV. Atau bahkan dibanding Innova pun masih jauhan ini slide-nya. Ini kalau kita geser maju banget, udah hampir nabrak. Tapi karena ada cekongan gini di belakang jok depannya, jadi kaki kita masih ada sisa ruang dikit lah. Ini kalau kita geser mundur dikit ya, udah cukup luas. Dan kalau kita mundurin mentok, ternyata jadi luas banget. Ini bahkan lebih luas dibanding jok tengahnya expander kalau mundur mentok sih. Headroomnya luar biasa aman, berasa masih lega kali ini. Ruang buat gerak sepatu kita juga masih aman meskipun jok depannya udah diturunin mentok. Headrest ketiga sisinya adjustable. Sudut rebahan jok ini bisa diubah-ubah ya. Dan ini bisa sampai mentok rebahnya sampai full tiduran gini. Oke lah, buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk. Dan di tengahnya, jok bagian tengah sini bisa kita turunin buat jadi armrest yang empuk gini. Dan karena tengahnya bolong, jadi kayak ngasih kesan semi captain seat gitu. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya cukup gampang karena konsol tengahnya nggak terlalu intrusif gini. Lantainya masih ada gundukan di tengahnya ya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih keras dan sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Sandarannya juga lebih keras nih dan lebih maju, tapi minimal ada headrest adjustable-nya. Jadi kepala kita nggak bakal ngedanga. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. Oke, detail lain di tengah sini, pegangan tangannya sekarang yang model lipat, tapi emang nggak ada gantungan bajunya di kiri atau di kanan. Ada satu lampu kabin lagi nih di tengah dan LED loh di Veloz ini. Mantap. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Kalau dari kiri sini kita bisa tinggal tarik tuas ini aja dan nanti joknya bakal langsung terpental one touch tumble gini. Yang kebuka satu jok aja ya kalau dari kiri. Sedangkan kalau dari kanan sama dia ada one touch tumble juga. Tapi yang kebuka langsung 2 jok nih, yang kanan sama yang tengah. Oke, jok paling belakang sini headrestnya dua-duanya bisa dinaikin. Nah, jarak dudukan jok ini sama lantainya cukup jauh ya. Mirip-mirip di expander sih, tapi nggak sebaik di R3. Ya sudut paha kita nggak terlalu naik lah, duduk di paling belakang sini masih cukup enak. Cuman emang nggak nopang full panjang pahanya aja. Ruang kepalanya udah sangat mepet sih ini buat yang tingginya 173 cm kayak kita. Sudut sandaran joknya bisa kita ubah-ubah ya pakai tali di atas ini. Dan ini bagian bawah joknya ikut gerak juga. Dari paling tegaknya segini sampai paling rebahnya segini. Not bad lah buat sebuah low MPV gini.
Di pinggirnya sini, sebelah kiri ada buat sandarin tangan ya, meski berlobang gede banget. Yang sebelah kanan juga sama persis. Nah, ukuran jendelanya sebenarnya lumayan besar, tapi bentuknya yang kayak gini emang bikin kita pas nengok keluar langsung lihat pilarnya gitu. Ya, tapi nggak terlalu ngasih kesan claustrophobic lah. Ruang kakinya, nah karena slider yang super fleksibel tadi, ini sisa ruang kaki kita kalau kita geser jok tengahnya sampai super mentok ke depan, masih luas banget sisanya. Nah, case kayak gini kepake. Misalnya yang duduk di baris kedua itu anak umur 5 tahun, jadi dia harus mepet banget sama ortunya yang di depan. Dan yang di paling belakang babysitternya, jadi dia masih dapat tempat duduk yang proper. Ini kalau jok baris kedua dimundurin mentok, udah kejepit sih kakinya. Dan ruang buat gerak sepatunya nggak luas, tapi nggak kejepit banget juga. Oh, sayangnya nggak ada pegangan tangan plafon ya di paling belakang sini. 6. Fitur luar biasa. Oke, ini hal yang gak pernah kita sangka bakal ucapin. Tapi Veloz ini yang tadinya sebuah Avanza bisa punya fitur yang berlimpah. Pertama, ada wireless chargernya nih di tengah sini. Jadi kalian yang punya smartphone dengan C standar bisa tinggal taruh aja dan langsung bakal nge-charge. Dan dia ngasih tombol on off nih seandainya kalian pengen naruh HP aja tapi nggak mau sambil nge-charge. Mantap! Yang baru lagi, setiap varian Veloz sudah dapat rem parkir elektrik nih. Mantap! Matinnya tinggal tekan sambil injak rem aja dan aktifinnya tinggal ditarik aja. Dan bahkan ada brake hold-nya buat nahan remnya pas kita udah berhenti. Jadi kita nggak usah nahan pedal remnya terus-terusan. Oke lah, lanjut. Lampunya udah otomatis. Nice. Wipernya masih intermittent standar sih, belum yang variabel. Tapi di MID-nya kita bisa set buat speed link alias bikin kecepatan wipernya jadi ikutin kecepatan mobilnya. Dan bisa bikin otomatis aktifin wiper belakang kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi nyala. Nah, ngomongin MID, sadis banget nih. Instrumen clusternya kayak di Race yang gabungin layar LCD 7 inci di kiri dan speedometer digital di kanannya. Bedanya di sini ada tema yang khusus Veloz. Jadi total ada 4 tema yang bisa kita pilih dan punya animasi intro dan outro yang beda-beda semua gini. Nih, tema yang pertama. Ini tema yang kedua. Ini tema yang ketiga. Dan ini tema yang keempat. Asik ya? Detail MID ini benar-benar luar biasa sih. Ada indikator pintu individualnya dan indikator bannya belok. Di bawah ada odometer dan trip A, trip B. Menunya ada info konsumsi BBM real time dan rata-rata, sisa jarak berkendara, layar fitur safety aktifnya, layar jam dan bisa dikosongin juga, layar warning, dan settings yang luar biasa lengkap. Dari settings buat terang gelapin displaynya, buat atur tanggal dan jamnya, buat ganti temanya, buat atur apa-apa aja yang mau ditampilin di display ini. Cukup banyak bisa diganti-ganti ya. Settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya, kayak sekencang apa bunyi front departure alert dan lane departure warningnya. Terus suara lampu saya ini ada 3 pilihan nih, kayak gini, gini, dan gini. Terus buat kenceng kecilin volume blind spot dan rear cross traffic alertnya. Lanjut, bisa set notifikasi pengingat nih kayak tanggal ulang tahun anniversary dan lain-lain. Lanjut, settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya. Dan buat mati nyalain blind spot monitoring plus rear cross traffic alert dan redup terangin indikator di spionnya. Settings buat auto lock dan auto unlock terjadinya pas kapan. Dan bunyi kalau kita buka kunci mobilnya sekencang apa. Settings wiper tadi, mati nyalain one touch triple turn signal, set welcome lights buat nyambut kita dan follow me home, dan pengingat servis. Lanjut ya, head unitnya varian Q dapat layar sentuh 9 inci nih. Di samping kanannya hanya ada tombol-tombol kapasitif ya, nggak ada knob volumenya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa kita sambung pakai kabel. Cuman sayangnya sambungnya harus ke USB port yang di atas ini nih. Jadi kabelnya agak keplek-keplek gitu. Tapi kita jadi bisa pakai Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify dan lain-lain. Lainnya bisa setel radio, setel video dari USB, lihat foto dari USB, Bluetooth teleponi, ada browser internet juga nih, bisa mirroring jadul via Miracast juga yang pakai WiFi, ada aplikasi M Toyota buat lihat emergency contact, dan settingsnya standar sih, paling unik ya cuma bisa ganti wallpaper aja. Ada monitor rear seat entertainment juga buat penumpang belakang bisa nonton. Setel medianya dari depan ya. Ini nggak layar sentuh, jadi pakai kontrol-kontrol di sini. Paling kita bisa ganti-ganti ambient light ala-ala aja sih. Lanjut lagi, inputnya selain USB port di head unit tadi, ada satu USB port lagi di depan samping kiri sini. Lumayan nih buat charge HP, dia langsung ada tempatnya gini loh. Nice. Di balik laci konsol tengah juga ada power outlet. Di belakang konsol tengahnya ada 2 USB port nih buat di baris kedua. Nice. Dan di baris ketiga ada satu lagi power outletnya. Jadi banyak tempat nyoloknya ya. AC-nya Veloz dapat auto climate
control, alias kita bisa tinggal set suhunya aja dan nanti kecepatan kipasnya menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat. Khusus di Veloz juga ada defogger kaca belakang. Tapi sayang banget nggak ada pengaturan arah angin ke kaki dan nggak ada defroster kaca depan juga. Tiap varian ada double blowernya ya. Lanjut lagi, ada passive keyless entry nih. Kuncinya kayak gini, tombolnya sekilas kayak cuma satu, tapi ini sebenarnya logo Toyotanya bisa kita klik buat kunci mobilnya. Oke, jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle-nya ya. Tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Nanti spionnya bakal ikut kebuka juga. Buat kunci lagi, klik sekali lagi dan kekunci deh, plus spionnya ikut kelipet juga. Tapi spion ini kita bisa set auto atau manual kok, kelipetnya di tombolnya di sini langsung. Nice. Tentunya ada tombol start stop mesinnya ya. Setirnya yang sebelah kiri ada tombol pengatur MID, tombol pengatur volume, dan voice command. Yang sebelah kanan ada buat ngatur Bluetooth teleponi, next track, dan juga ada buat ganti-ganti mode berkendara yang nanti kita jelasin di sesi mesin. Tapi di sini nggak ada cruise controlnya ya. Jendelanya tentu yang auto up down hanya CC driver aja ya. Nah, yang unik ada fitur yang Toyota sebut T-InTouch. Waktu kita ngerekam video ini, Toyota emang belum ngejelasin detail fiturnya gimana. Tapi beberapa bagian dari fitur ini termasuk ada road assistance, support center, e-care maintenance, dan yang paling menarik, geofencing yang ngasih tahu kalau mobil ini keluar dari jarak yang udah kita set, dan Find My Car buat nyari posisi mobil kita. Nah, apakah T-InTouch ini nanti bakal pakai SIM card dalam mobilnya atau gimana? Tunggu detail pas review lengkapnya aja ya. 7. Safety sangat lengkap. Oke, ini bener-bener sadis. Sekarang sekelas low MPV kayak Veloz gini udah dapat fitur safety aktif yang kalau di Toyota disebutnya Toyota Safety Sense atau TSS. Well, paling nggak di varian paling atasnya aja sih. Kayak Race, ini juga hanya memanfaatkan dua kamera di balik spion tengah ini atau yang disebut stereo camera. Jadi nggak ada radar tambahan di bumpernya ya. Pertama, ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor, atau pejalan kaki di depan dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injak remnya. Lanjut, ada lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus ngasih feedback puterin setirnya supaya mobilnya nggak jadi keluar lajur. Ada juga front departure alert yang bakal ngasih peringatan misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan. Dan ada pedal miss operation control yang bakal nahan mobil supaya nggak jalan kalau kita nggak sengaja injek pedal gasnya pas kedeteksi ada objek di depan kita. Dan terakhir ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedip kalau kita nyalain lampu senkara itu. Ini juga sepaket sama rear cross traffic alert yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas kita lagi mundur. Sayangnya nggak ada adaptive cruise control kayak di Race atau di BRV. Tapi ya udah sih, sekelas gini dapat fitur bejibun gitu aja udah gila banget kan. Lanjut ke gilaannya ya. Varian Veloz QTSS airbagnya ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sedangkan varian Veloz manual dan Veloz Q biasa airbagnya 2 aja ya di depan. Remnya, setiap varian Veloz rem depannya cakram ventilasi dan yang satu-satunya di kelasnya rem belakangnya cakram juga. Nice! ABS, CBD, dan brake assist ada di semua varian. Yang ada lagi di semua varian, stability control ini yang kita bisa matiin traction controlnya aja kalau ditekan sebentar, dan kalau ditahan lama bakal matiin stability controlnya. Dan semua varian juga dapat hill start assist yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas dan mobilnya nggak merosot. Yang ada lagi di semua varian, indikator seatbelt penumpang semobil ini. Tuh, lihat 77-nya ada indikatornya semua. Nice! Sensor parkir 2 titik juga ada di belakang dan sewarna bodi ya. Ada indikatornya nih di MID-nya. Kameranya, varian Veloz manual hanya ada kamera mundur aja. Tapi yang keren, varian Veloz Q dan QTSS dapat kamera 360 derajat. Yes, artinya ada kamera juga di depan dan di bawah kedua spionnya. Dan gak kayak desainnya nih yang kelihatan aftermarket banget. Di sini kelihatan cukup rapi meski garisnya nggak ikut belok pas kita belokin setir ya. Ada beberapa angle-nya juga dan dia ada image recognition yang bakal kedipin garis kuning ini kalau mendeteksi ada objek lewat atau kita mendeteksi objek yang jelas banget. Dan bonusnya, lihat tuh gambar mobilnya bisa diganti-ganti warnanya. Gak penting sih tapi oke lah. Dan perintilan yang lebih simple, ada APAR tentunya atau alat pemadam api ringan. Dan dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. 8. Bagasi dan storage.
Bagasinya Veloz nyambung sama passive keyless entry-nya nih. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote ini tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tinggal klik tombol yang panjang sebelah kiri ini dan kunci pintunya langsung kebuka. Semua kunci pintu lainnya juga ikut kebuka ya. Oke, ini bagasinya. Sekilas kelihatan cukup besar sih, tapi kita nggak ada data perbandingan pakai angka ya sama kompetitornya. Bentuk bibirnya termasuk mengotak, cuma memang menyempit sedikit di atas segini. Nggak masalah lah. Ini lebar banget nih, jadi masukin barang lebar juga nggak bakal masalah. Nah, yang beda banget sama sebelumnya, sekarang bibir bagasinya jadi termasuk cukup tinggi dari tanah. Ini artinya kalau mau masukin barang yang berat banget bakal lebih sulit dibanding ke Avanza yang lama. Ada netnya nih yang ngebatasin supaya barang nggak langsung jatuh pas kita buka pintunya. Kita buka dulu aja deh netnya ya. Lantainya rata nih sama bibir bagasinya. Artinya keluarin barang dari dalam tinggal ditarik aja. Oke, detail di dalam. Di sebelah kiri sini ada lampu halogennya dan ada satu lubang kompartemen gini. Yang di sebelah kanan nggak ada apa-apa ya, polos saja, nggak ada lubangnya juga. Nah, tapi di bawah sini, tada, ada 3 kompartemen kayak gini. Plus ada dongkrak di sisi kanannya. Not bad lah. Dan kalau mau turunin ban serep, tinggal putar aja kuncinya ke sini nih. Ban serepnya ada di bawah mobilnya sini ya. Nah, karena jok baris ketiga struktur bahannya bisa diubah-ubah, jadi kita bisa set misalnya joknya kita tegakin gini, artinya kita bisa naruh barang lebih banyak, tapi penumpangnya dudukannya nggak enak. Sedangkan kalau kita rebahin gini, ruang bagasi jadi jauh lebih kecil, tapi minimal penumpangnya duduknya santai. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya, pertama kalinya nih cara lipat jok baris ketiga Avanza atau Veloz jadi beda. Jadi ini bisa dipisah pakai konfigurasi 50/50, bukan pakai tali yang di bawah ini ya. Ini cuma buat narik lagi kalau joknya udah jatuh. Pakainya yang di atas ini. Nah, kalau udah kebuka, nanti kita bisa masukin barang yang lebih panjang sekaligus duduk satu penumpang di paling belakang. Kalau kita lipat dua-duanya, enaknya lantainya rata nih, gak ada lubang-lubangan kayak sebelumnya. Jadi kalau mau geser barang ya tinggal didorong aja. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, baris kedua unik nih, kita bisa buka tengahnya kayak gini aja. Ini kepake ya kalau misalnya kita mau masukin barang yang tipis banget tapi panjang, kayak misalnya pancingan atau tas golf gitu. Dan tetap bisa duduk 2 penumpang dengan nyaman di kiri kanannya. Ini ada gundukannya sedikit aja tapi ya. Nah, yang lebih konvensional, kalau kita lipat yang sebelah kiri, lantainya jadi rata dan panjang. Dan tetap bisa duduk 2 penumpang di sebelah kanannya. Kalau kita lipat semua, tada, akhirnya Avanza dan Veloz bisa punya lantai yang rata gini. Ada nanjaknya sih sedikit di ujung, tapi bisa banget lah buat dorong barang kalau mau geser ke depan atau buat kita tiduran juga. Buat tutup pintunya disediain handle di sebelah kanan. Dan buat kunci lagi bisa klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, penggerak roda depan. Kalau Avanza ada pilihan mesin 1300cc dan 1500cc, Veloz sekarang hanya ada 1500cc aja. Kode mesinnya tetap 2NRVE kayak sebelumnya, tapi posisinya diputer karena sekarang gak ada lagi gardan buat menghantar tenaganya ke roda belakang. Soalnya, Veloz ini sekarang penggerak roda depan. Yes, setelah dari awal Avanza baru diluncurkan selalu penggerak belakang, akhirnya sekarang jadi kayak setiap kompetitornya alias penggerak depan. Salah satu efeknya ya ruang kabin yang lebih luas tadi, dan mungkin efisiensi plus performanya membaik karena mechanical loss-nya lebih rendah. Dan kalian yang mau bilang, oh FWD mah nggak awet, atau oh FWD mah nggak bisa nanjak, biasaan deh, cobain juga belum? Udah komen jelek aja. Jarinya gatel banget atau gimana sih? Kita tungguin setelah tes lengkap aja ya gimana rasanya. Lanjut ke mesinnya. Ini 1500cc, tenaganya 104 HP atau 106 PS dan torsinya 137 Nm. Jadi entah kenapa ini beda 1 HP dan 1 Nm dari Xenia ya. Oh, dan ini bukan mesin Sienta Yaris atau Vios, itu 2NRFE yang punya blok mesin aluminium. Kalau 2NRVE ini pakai carbon steel atau besi baja, so prioritasnya beda ya. Yang FE dengan keringanannya lebih mengutamakan performa dan efisiensi, sedangkan yang VE dirancang buat tahan sampai anak kalian udah bosan liatin mobilnya. Transmisinya yang manual 5 percepatan dan buat pertama kalinya juga transmisi otomatisnya jadi CVT. Ada mode sport kalau geser ke kanan sini dan bisa simulasiin ala-ala ganti gigi manual juga.
Dan di setirnya ada mode berkendara nih. Kalau diklik sekali bakal masuk ke power mode yang bikin throttle sama transmisi lebih agresif. Kalau ditahan agak lama bakal masuk ke eco mode. Tapi yang aneh, kita bisa masuk ke eco mode dan power mode secara barengan loh. Buat apa nih ya? Tapi kita penasaran sih cobain mobilnya. Tunggu kalau udah dapat unit tesnya nanti ya. 10 detail-detail lain. Kayak yang kita bilang di awal, Veloz baru ini rakitan lokal ya, dan dirakitnya di pabrik TMMIN di Karawang. So, beda sama Avanza yang dirakit ADM. Veloz dan Avanza juga pakai platform baru, so sekarang mobil sejuta umat ini juga akhirnya pakai TNGA atau Toyota New Global Architecture, atau tepatnya DNGA kali ya, alias Daihatsu New Global Architecture. Intinya sih, ini platform yang feel bikin lega di dalam, dan klaimnya bisa ngasih kenyamanan lebih dan feel berkendara lebih baik. Tapi kayak biasa, kita tungguin bisa coba beneran aja. Oh, suspensinya, Toyota bilang kali ini ditune lebih buat kenyamanan. So, mulai ninggalin karakter Avanza lama sih yang penting awet, dan mulai berusaha buat approach pendekatan kompetitornya yang lebih nyaman. Dan suspensi belakangnya juga diganti ya dari 4-link jadi torsion beam. Sekali lagi kita tungguin nanti rasanya habis cobain. Terus dimensinya melar, radius putarnya gimana? Tetap 4,9 meter kok, masih jadi yang terkecil di kelasnya. Dan kalau buka kap bensinnya, emang gak ada keterangan sih harus pakai oktan berapa. Tapi tertulis di brosurnya buat pakai minimal oktan RON 90, kayak Pertalite atau Shell reguler gitu. Diikutin aja lah ya. So, gimana menurut kalian soal Toyota Veloz ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk ada video-video kayak gini lainnya. See you next time!